Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eki, owner Tangerang Grab. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be great outdoors, forever free. Sometimes you need to go. Hari ini biasa kita ada di sawah, tapi sawah sekarang itu bukan sawah di Tangerang Grab. Kita ada di Sukoharjo. Tepatnya Oke, kita udah sampai di Gapur kediaman Om Aan. Ini Kampung Tambak, RW tuh, Kelurahan Mandan. Oke, Kampung Tambak, RT 3 RW 7, Kelurahan Mandan. Langsung aja kita ke tempatnya. Oke, kita ke Sukoharjo ini untuk menjalin silaturahmi dengan salah satu penggiat anggur di daerah Sukoharjo ini, dengan Om Aan ya. Yang mana kita di Tangerang Grab, saya tentunya ya, saya di Tangerang Grab pengen belajar lagi sebenarnya anggur stok itu apa. Nah, kenapa saya pengen ke Sukoharjo? Karena di Sukoharjo itu koleksi anggur stoknya itu banyak banget. Bukan cuma di bagian pembibitan, tapi di pembesaran anggur stok sendiri sebelum di grafting dengan spion atau entresnya gitu. Ini udah banyak, makanya ini patut untuk jadi bahan pembelajaran kita semua, dan patut di syuting lah gitu lah, buat sejarah lah gitu. Masih asri banget. Ini aja dingin banget. Sampai keluar uapnya. Kita kesini alhamdulillah dapat wejangan lah, dapat kesempatan diberikan sama Om ini ya, Pak Agus yang ownernya Jakarta Anggur yang berada di PIK Pantai Indah Kapuk, Muara Karang, dan juga bersama youtuber lainnya seperti Om Aris Pemuda Nganggur, Jadi Coy gitu. Nah, beserta narasumber kita si Om Aan ini juga. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke tempatnya Om Aan ya. Cek it out. Bener, gue di sini semakin belajar itu kayak semakin bodoh juga ya. Jadi gue, ternyata di Indonesia itu udah banyak banget rustok impor gitu. Tapi gue baru kesini gitu, kenapa nggak dari dulu aja? Gue masih bodoh, gue nggak tahu nama-namanya. Tapi di sini gue pengen ngejelasin secara visual apa yang gue lihat gitu ya. Nanti kita tanya lagi ke narasumbernya, ini jenis apa, rustok apa gitu ya. Langsung aja kita pakai kamera belakang biar lebih rincinya lagi. Mantep. Cek it. Oke yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Om Aan sama Pak Agus. Assalamualaikum Om. Assalamualaikum. Ini saya mau minta izin Om, pengen nge-review masalah greenhouse, masalah rustok impor yang ada di sini, walaupun saya nggak tahu namanya gitu, tapi saya pengen nge-review di sini semua, boleh nggak Om? Boleh. Oke, silakan. Makasih Om ya. Kita akan review dulu nih. Oke, thank you. Assalamualaikum. Cek it out. Oke, ini adalah bibit anggur rustok ya, belum di grafting gitu. Ini masih bentuk bibit anggur rustok yang ditanam melalui cutting ditanam. Seperti ini suburnya. Ini nggak tahu nih nanti kalau misalkan sesubur ini di grafting dengan spion. Ini punya karakter yang bagus juga nih. Nanti kita akan tanya ilmunya gitu. Terus mantap, subur. Ini yang bolong biasa nih sama oteng-oteng ini. Nah, sama oteng-oteng.
Tapi kalau siang gini nggak kelihatan ya, pagi gini nggak kelihatan, dia makannya malam-malam. Oke, kita lanjut ke sana. Ini masih dengan barisan yang sama. Oke, ini agak berbeda ya. Kalau yang di sono tuh pucuknya merah, di sini pucuknya hijau. Ini nggak tahu jenisnya apa ini. Terus ke sana. Kayaknya jenis yang ini sama ini sama nih, mungkin ya. Kita belum tahu, nanti kita tanya ke narasumbernya. Subur. Ini salah satunya. Mirip RM tapi bukan RM. Dan ini semua bibit roostok anggur impor. Bukan anggur impor, bibit anggur roostok impor. Nah, ini yang masih kecil-kecil seperti ini. Oke, setelah kita melihat kebun yang ada di greenhouse, sekarang kita lihat kebun penelitian atau eksperimen penanaman roostok tanpa greenhouse di sini. Nah, jadi ini semua jenis roostok impor semua. Hanya ada beberapa aja yang table grape. Yang table grape juga melempem karena musim hujan juga ya. Nah, yang kita akan lihat, yang akan kita bahas di sini adalah roostoknya. Oke, kembali lagi secara visual ini kita masih belum tahu ini jenis varietasnya apa, tapi nanti akan dijelaskan semua. Oke, kita langsung aja kita pamer belakang. Cekidrot. Oke, seperti ini penampakan daripada kebun anggur roostok yang emang dikebunkan emang sengaja untuk diambil cuttingnya saja. Nah, sekaligus penelitian kira-kiranya roostok ini adaptif tidak di daerah Sukoharjo ini. Oke, seperti ini. Dan ini sampai ujung sana. Ini tuh udah berupa roostok semua. Tuh. Tuh. Apa yang cakep nih? Cakep ini. Oke. Tipe tanahnya tuh dia kayak lempung gini ya. Tipe tanahnya lempung gitu. Kenapa saya bisa lempung? Karena padat ya. Karena padat tuh. Nggak hancur di jadi nggak hancur tuh, lempung dia tuh nggak mempiar gitu loh. Oke, kita nyebrang karena kesono kejauhan, kita nyebrang sini aja. Awas jangan pakai jeki ya. Siap. Aduh, ribet. Oke, ini semua anggur roostok. Baru kita ke sana. Anggur roostok punyanya Om Aan nih. Banyak banget ya eksperimennya. Cakep. Kita akan lihat nanti hasilnya. Sulurnya seperti ini. Ini sulur cabangnya ada 3 nih, sulur cabang 3. Biasanya juga ini menentukan daripada karakter suatu varietas untuk membedakan. Ini di sana. Cakep pertumbuhannya. Tuh. Kebun anggur roostok. Aduh. Kabur. Di sini kebun anggur roostok ditanam pakai sistem vertigasi ya pengairannya. Jadi ada ini nih ya, ada yang buat netes-netes airnya di sini untuk nyiramnya. Untuk kebun seluas ini kalau disiram manual gempor. Oke, di sana para narasumber dan tamu sekaligus Pak Agus juga ada di situ tuh, lagi mengedukasi ini kebunnya Om Aan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih di tempat Om Aan ya yang ada di Tambak Sukoharjo. Kita di sini akan membicarakan tentang roostok. Nah, kita akan membahas tentang roostok. Maksudnya dikatakan membahas sebenarnya enggak juga sih, karena ilmu roostok saya juga masih belum tahu banyak varietas-varietas apa aja yang bagus gitu kan. Karena di Indonesia ini juga belum ada pembuktiannya. Masih sedikit orang dan masih sedikit roostok yang baru bisa dibongkar di Indonesia gitu. Enggak semuanya udah dibongkar gitu. Ada roostok-roostok tertentu saja, dan itu pun orang-orang tertentu saja. Hanya membagikan informasi dari mulut ke mulut tanpa ada media yang menyorot gitu. Nah, di sini kita akan membahas roostok impor yang ada di Indonesia, yang datang ke Indonesia dalam jumlah yang lumayan banyak varietasnya, bahkan sampai
sekitar ada 50-an lah ya, 50-an lebih jenisnya, mungkin lebih gitu apa kurang gitu kan. Nah, jadi gini, rootstock adalah root itu udah pastilah akar gitu kan. Stok itulah hanya akar, hanya stok gitu, kayak stok itu kayak apa sih, kita menyimpan sesuatu gitu ya di akar gitu. Kita hanya menggunakan akar itu saja gitu kan untuk menyerap makanan, bukan untuk pembuahan dari satu varietas itu gitu. Nah, rootstock ini kan ada yang namanya spesifikasinya. Spesifikasinya tuh kalau misalkan rootstock A, dia tuh kayak begini sifatnya, karakternya seperti ini, efek yang digunakan ketika nanti disambung sama satu varietas table grape nanti akan menghasilkan ini gitu kan. Kalau misalkan ada lagi rootstock B, dia dengan rootstock yang sama disambung dengan varian yang ini akan sama apa enggak hasilnya, itu juga tergantung juga semua gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan, terus bagaimana kita cara memilih, cara mengetahui rootstock ini impor yang bagus yang kita pakai nantinya di perkebunan kita. Nah, yang pertama kita harus kumpulin data dulu. Dikatakan data itu kalau misalkan kita bisa tanya ke orang yang biasa menangani rootstock, itu yang pertama. Tapi jangan hanya satu orang, dari beberapa orang. Nah, nanti kita bisa ambil kesimpulan. Yang kedua, kita bisa cari referensi dari Google. Nah, itu hanya referensi, bukan kita semata-mata langsung percaya, karena kita nggak tahu kontur tanah yang ada di daerah kita itu seperti apa gitu. Di sana cocok, di sini belum tentu cocok gitu. Itu yang penting. Terus yang ketiga, eksperimenin. Nah, eksperimenin itu kita beli beberapa varietas rootstock, tapi untuk uji coba, bukan untuk langsung kita aplikasikan. Nah, kita coba dulu nih rootstocknya aja nih, kita tanam di kebun kita nih. Nah, kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah, kalau di tanah seperti ini seperti apa. Misalkan di tanah kita aja lah. Jadi kalau kita mau bikin kebun itu ya nggak bisa langsung ditanamin langsung. Kalau bisa sih jangan, karena resiko juga sih. Kita lebih membuat kebun sekitar beberapa lubang penanaman itu untuk menguji rootstock apa yang paling adaptif di daerah kita. Gitu, yang paling adaptif, yang paling bagus pertumbuhannya. Kalau misalkan emang udah dapat, itu hanya eksperimen pertama. Nah, eksperimen yang kedua, kita graftingkan dengan varietas apa yang cocok untuk daerah kita, sesuai keinginan kita gitu. Varietas apa yang cocok sesuai pasar kita itu. Nah, kalau misalkan udah ada hasilnya semua, dan baru kita bisa menyimpulkan, wah berarti ini cocok pakai di sini, tuh cocok pakai ini di sini ya, maksudnya di sini tuh di tempat kalian itu cocok pakai ini gitu. Nah, kalau misalkan kalian memilih rootstock sembarangan dan kalian langsung make di tempat yang luas, ya itu ketemunya jadi kayak ini sih, gambling gitu sih. Ya bisa, kalau kebetulan bagus ya bagus, kalau enggak ya gitu. Nah, kita kan harus pastiin nih, apalagi main dengan skala besar gitu. Tapi kalau untuk yang skala hobi mah oke aja gitu, aman-aman aja skala hobi. Nah, ini kebun anggur Om Aan nih, rootstocknya ini jadi gini, Om Aan itu nanem beberapa jenis varian rootstock di tanah Om Aan untuk mengetahui, untuk meriset manakah yang paling cocok rootstocknya di daerah sini, di tempat tanah ini gitu loh. Nah, dari sini Om Aan bisa menyimpulkan apa yang bagus gitu kan. Wah, varian ini kayak begini, varian ini kayak begini, varian ini begini, tanpa perlakuan yang istimewa, cuma disiram air, paling pupuk juga seadanya. Tanahnya pun, media tanamnya pun gitu, dia nggak pakai media tanam gitu, langsung tanah nih. Untuk mengetahui gitu, sekuat apa rootstock ini beradaptasi, menyesuaikan habitat di habitat sini gitu loh. Itu yang penting. Kita lihat tanahnya, media tanamnya ya, keras tuh. Bukan media tanam ini ya cuma tanah gitu kan ya. Tanah itu dirapihin, dikasih mulsa begini, ditanam rootstock. Dilihat kemampuan rootstocknya seperti apa, kemampuan dalam menyerap nutrisi di tempat yang seperti ini. Tuh ada yang akarnya sampai keluar begitu. Ini ada akarnya sampai atas tuh, tumbuh semua tuh atas tuh. Ini akar nih. Kalau di tanah yang seperti ini saja rootstocknya bagus, misalkan dapat rootstock yang bagus pertumbuhannya gitu kan, wah berarti ini cocok dipakai di sini gitu. Nggak akan menghabiskan terlalu banyak pupuk, dia bisa cari sendiri dalam kondisi seperti ini, dia bisa menghasilkan buah yang lebih maksimal gitu kan. Contohnya ini,
Ini nggak tahu nih rustok apa di sini. Ini rustok apa saya nggak tahu di sini. Ini rustok apa ini saya nggak tahu. Ini bagus banget, lebih bagus pertumbuhannya daripada yang lain dalam perlakuan yang sama gitu. Jadi pohon-pohon di sini kan beda-beda nih, pertumbuhannya beda-beda. Dari sini kita bisa nilai dong. Wah, rustok ini bagus ya. Berarti inilah yang dipakai nantinya untuk di kebun sini gitu kan. Jadi walaupun saya tahu ini rustok apa, saya nggak kasih tahu gitu loh. Kalau misalkan ini dipakai sama kalian, saya kasih tahu, ya saya pakai yang A ini, pakai jenis A. Kalian langsung coba serentak. Kalian langsung coba itu serentak. Kalau misalkan kebetulan bagus, oh iya bener Om Eki bagus. Tapi kalau misalkan kagak, apa? Kata Om Eki jenis A ini bagus di tempat saya, ternyata kagak gitu kan. Di tempat saya malah jelek gitu. Kata Om Eki bagus gitu. Ya belum tentu. Kita lihat dulu cocok nggak cocoknya di daerah kita. Kompatibilitasnya. Nah, berbicara tentang kompatibilitas gitu ya. Kompatibilitas itu seperti cocok nggak cocok. Aku sama kamu cocok nggak gitu kan? Kompatibel apa enggak? Senyawa ini sama senyawa ini kompatibel nggak? Bisa bersatu nggak? Bisa bereaksi apa enggak? Atau saling memusuhi? Memusuhi. Ya contohnya kayak misalkan air dengan minyak disatuin, ya dia nggak akan pernah bisa bersatu lah gitu. Itu maksudnya seperti itu kompatibilitas. Nah, kita berbicara kompatibilitas itu satu, kompatibilitas antara rustok dan tanah cocok apa enggak, itu nomor satunya. Yang nomor dua, kompatibilitas antara rustok dan calon table grape atau wine grape yang kita sambungkan ke si varian rustok tersebut. Itu. Yang ketiga, kompatibilitas RS ini dan varian itu yang table grape atau wine grape yang disambungkan di rustok cocok apa enggak sama cuaca yang ada di sini. Itu. Yang keempat, cocok enggak varietas ini kita tanam di daerah kita dan pasarnya bagus enggak di daerah kita. Itu. Dan kelima, kompatibilitas. Cocok enggak iklim di daerah kita dengan varietas tersebut, baik rustok maupun wine grape-nya. Kalau kita berbicara hanya cocok di diri kita, belum tentu cocok di orang lain gitu kan. Tapi kita harus menentukan tujuannya dulu gitu. Kita mau jenis apa yang kita tanam di tempat kita. Mulai dari media tanam, rustok, terus varietas apa yang kita sambungkan, terus rumus-rumus pemupukan, teknik pembuahan, itu semua harus dipikirkan. Di saat Indonesia 3 tahun belakangan ini hanya menggunakan, banyak orang yang menggunakan varietas rustok RM dan Bela gitu. Salah nggak Om Eki? Sekarang kan udah ada varietas rustok yang ada di Indonesia tuh banyak banget. Terus rustok Bela dan RM ini, kalau saya bilang Bela rustok itu kayaknya enggak deh. Wine grape, tapi di banyak negara wine grape pun bisa dipakai untuk rustok. Ya semuanya sih benar bisa dipakai untuk rustok gitu. Bahkan on road pun bisa dipakai untuk rootstock. Tapi kan dia punya spesifikasi yang berbeda-beda, punya karakter akar yang berbeda-beda, punya daya tahan yang berbeda-beda pula. Nah, yang gua heran di kalangan online ini, baik di Facebook maupun media online yang lainnya, itu kayak membahas RM, Bela gitu, kayak sifatnya seperti menjelek-jelekan gitu kan. Kayak ngapain lu pakai kena nematoda kayak begini segala. Tergantung bro, tergantung Om. Ya kalau misalkan tanahnya banyak penyakitnya ya mungkin saja gitu. Belum tentu di tempat orang lain kita menggunakan rustok tersebut dia kena nematoda juga gitu. Belum tentu, makanya harus ada yang namanya uji eksperimen. Coba dulu gitu. Belum tentu loh rustok impor itu juga anti nematoda. Bisa juga loh kena. Nah, emang penyakit rustok itu cuma nematoda doang? Banyak kok. Banyak penyakit rustok. Saya nggak tahu apa penyakitnya. Yang jelas ada banyak. Yang namanya jamur lah. Yang namanya nematoda lah. Yang namanya mikroorganisme yang merugikan lah. Atau organisme yang lainnya lah. Banyak gitu ya. Makanya kita harus eksperimen dulu. Kita harus uji coba dulu. Kalau kita nggak uji coba ya kita nggak tahu. Gitu loh. Nah, dari uji coba situ kan kita bisa melihat perkembangan seperti apa. Bro, ini cakep banget nih rustok nih. Nih. Tunas airnya vigor semua. Nah, bukan nggak mungkin rustok ini kita sambungin dengan varietas yang susah mengeluarkan tunas air yang rapi seperti ini.
Berarti bisa kemampuan Roosstock ini ditransfer ke varietas table grape-nya itu supaya tunas airnya vigor seperti ini. Bisa aja gitu, bisa aja mentransfer kemampuannya, bisa. Kayak powerful gitu kekuatannya. Ini kayaknya saya tahu nih. Ini saya kayak tahu nih, kayak Ramsay ini. Kayak Ramsay. Kayak Ramsay, mirip. Ya udah bilang nggak kayak Ramsay. Nah, ini juga varian Roosstock ini. Seperti RM, tapi kayaknya bukan RM ini. Ini jelas banget bukan RM. Nah, karakternya bagus gitu. Tuh, tumbuh lagi dia. Sama RM pun ketika ditanam pun karakternya sama seperti itu, mirip gitu. Karena RM juga varian Roosstock loh, varian yang ketika berbuah dia nggak bisa dimakan gitu loh. Siapa mau makan RM kalau nggak cuma iseng doang gitu kan? Oke, kita berbicara tentang bisnis Roosstock gitu. Ya, bisnis Roosstock. Kalian membudidayakan Roosstock, sebarlah yang menurut kalian itu benar gitu loh. Yang menurut kalian itu benar, jangan menjelek-jelekan suatu varietas. Ini nggak bagus, ini nggak bagus, pakai ini nggak bagus. Iya, saya tahu. Itu nggak bagus di tempat kalian. Di tempat orang lain yang punya karakter tanah yang berbeda, belum tentu. Belum tentu ya, belum tentu. Makanya, uji eksperimen itu harus benar-benar kita lakukan. Kalau kita nggak lakukan, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Roosstock itu bagus atau tidak. Ujilah dulu. Karena kemampuan RS itu banyak. Selain ada yang tahan penyakit, ada yang tahan dingin, ada yang tahan kekeringan, ada yang tahan pH asam, ada yang tahan dengan air yang asin atau payau, ada yang tahan dengan kontur tanah yang banyak kapurnya, warna tanahnya kuning bercampur putih, ada yang tahan dengan tanah yang kerikil-kerikil gitu, kericak-kericak gitu. Ada yang tahan kalau ditumbuhin gulma nggak masalah, soalnya akarnya ke bawah. Ada yang karakternya akarnya ke samping, ada yang ke bawah, ada yang karakter akarnya tumbuh banyak, ada yang karakter akarnya tumbuh 1 atau 2, ini akar sekundernya, gitu. Banyak karakternya, gitu. Di sini saya hanya meluruskan gitu. Bukannya saya sok tahu, wah ini karakter seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan dipakai itu jelek, boy. Belum tentu, boy. Belum tentu. Nah, ini juga dikembangkan di sini. Dikembangkan ini semua bibit-bibit gitu. Untuk apa? Untuk kalian uji coba, untuk kalian yang ingin mencoba Roosstock ini, varian Roosstock impor ini, gitu. Untuk apa gitu? Mungkin emang ini seperti bisnis gitu. Tapi kalau kita tidak mencoba, mau sampai kapan Indonesia, gitu? Mau sampai kapan Indonesia bersaing untuk sama negara luar? Kita patut dibanggakan loh orang Indonesia nih. Kita udah mulai mengejar loh. Dengan masuknya Roosstock impor ini kita bisa belajar, kita bisa mencoba gitu kan. Jadi yang namanya belajar, yang namanya mencoba itu tidak akan ada yang namanya saling menyalahkan. Nggak ada. Namanya kita juga belajar, untuk apa sih? Untuk tahu gitu loh. Jangan kita menyalahkan, wah kata Roosstock ini bagus, ini belum tentu tempat kalian bagus. Coba aja dulu, eksperimenin aja dulu. Makanya itu tadi, sebelum memulai Roosstock, kita pelajari dulu kontur tanah kita seperti apa, kumpulin data dulu. Roosstock ini cocok nggak sama di tempat kita? Nah, Roosstock apa aja yang cocok? Kalau misalkan ada yang cocok, tanya sama orang yang berbisnis di bibit-bibit Roosstock gitu. Ada nggak bibit jenis ini? Valid tidak? Gitu loh. Valid tidak? Menurut Om, kalau misalkan di tempat Om ditanam di tempat eksperimen Om itu karakternya seperti apa di tanah Om gitu. Ditanyain semua, lengkap. Jadi kalau memang bermain anggur kayaknya ribet banget sih gitu. Ya emang sih untuk mencapai kesuksesan yang benar-benar sempurna di anggur ini sih benar-benar butuh belajar gitu. Jadi nggak sembarangan. Kalau misalkan kalian yang cuma nanam 1-2 varian sih ya oke-oke aja gitu. Hasilnya ya apa adanya seperti itu. Kebetulan bagus ya bagus. Kalau enggak ya nanggung sendiri. Ketika saya tanya Om Aan gimana? Roosstock apa yang bagus di tempat Om Aan? Yang paling bagus gitu. Om Aan udah ada jawabannya gitu untuk tanah seperti ini. Yang saya dengar itu seperti PGV bagus.
Teleki di sini juga bagus gitu loh. Dograde juga bagus di sini, Kober juga bagus di sini gitu. Di sini ya, belum tentu di tempat kalian bagus gitu. Dan di sini bukan cuma varian itu aja, masih banyak variannya gitu loh. Dan setiap Rustok punya karakter sendiri gitu. Cukup satu orang untuk mengeksperimenkan banyak varietas seperti itu, waduh, nggak cukup. Butuh pelan-pelan, butuh waktu, bukan cuma 1 tahun, 2 tahun. Belum kita eksperimen karakter Rustoknya tanpa disambung spion. Belum kita nyoba ketika disambungin ini varietasnya tuh kompatibel apa enggak, cocok apa enggak, mengakibatkan buahnya gede apa enggak, nantinya banyak apa enggak gitu loh. Terus bikin dia anggurnya jadi lebih manis apa enggak, lebih tahan dengan crack apa enggak. Itu kan juga untuk ini loh, untuk kemajuan Indonesia juga. Kalau misalkan orang Indonesia tuh eksperimen satu-satu. Kalau udah ada hasil eksperimen, kalian catat ya, kalian catat. Ada orang tanya gitu, ada orang tanya, itu anggur apa, Rustoknya apa gitu, kemampuannya apa. Ya, jadi kalian ada datanya, kita pakai Rustok ini. Nah, kita pakai Rustok, kita sambung dengan varian ini. Ternyata kompatibel banget, gila. Batangnya besar, pertumbuhannya pesat, buahnya banyak, besar, manis gitu. Nah, itu kan ada datanya semua. Nah, alangkah baiknya disebarlah. Wah, ternyata varietas ini cocok digabung dengan varietas ini, dengan kontur tanah seperti ini, dengan perlakuan seperti ini. Buat kalian yang misalkan sudah nanam banyak anggur-anggur impor dengan Rustok Bella dan RM, terus kalian bongkar, terserah kalian gitu. Kalau saya sih lebih menghargai pohon ini gitu. Yang sudah tumbuh ya biarlah tumbuh. Pohon juga punya hak untuk hidup kali gitu. Punya hak dia untuk hidup, sayang. Tapi kalau misalkan kalian pengen uji coba Rustok ya bisa cari tanah lagi atau bisa titip di tanah orang, namanya juga kita uji coba gitu kan, gitu ya. Jujur aja gitu loh, saya juga tertinggal jauh gitu masalah Rustok ini, tapi saya juga punya pola pikir sendiri untuk membahas tentang Rustok ini gitu. Bukannya saya emang ada lu bikin Rustok, ada beberapa doang gitu kan. Cuma kan kalau melihat problema yang ada di dunia online tuh kayak, kok dia ngejelekin anggur ini sih, Bella sih, RM sih. Kalau di tempat dia jelek kan belum tentu tempat gue juga jelek. Sama gue bongkar pohon gue terus ngelihat ada buntel-buntelannya gitu kayak kentang gitu, yang enggak juga gitu. Orang pertumbuhannya bagus kok sejauh ini gitu. Ya mungkin tempat dia banyak penyakitnya. Kalau misalkan banyak penyakitnya di tempat kalian, ya udah sana cari Rustok yang kompatibel di tempat kalian, yang tahan penyakit gitu. Jangan mengajak orang yang pohonnya bagus suruh ganti ini, nanti tanaman lu kena penyakit, belum tentu. Jadi gitu, yang gue pengen kasih tahu ke kalian itu ya, bijak-bijaklah dalam berpendapat, bijak-bijaklah dalam bereksperimen. Siapa yang paling tahu tentang kebun kita? Ya kita sendiri, bukan orang lain gitu. Kalian boleh bertanya tapi sesuai data gitu. Kalian boleh berpendapat tapi sesuai hasil. Jangan hanya diucap di mulut tanpa ada bukti video yang otentik dan data yang otentik, data yang bisa dipercaya gitu. Kalian main ini saja, mengambil kesimpulan saja, itu nggak bagus. Terserah orang mau bilang apa gitu, tapi kan kita punya pendirian sendiri. Kalau kita cuma ikut-ikut doang ya, ya Om Aan ya, buahnya tuh tamakinya ngeri banget. Rasanya pengen tak icip nih. Aduh, masih hijau licin. Oke guys, cukup sekian gitu aja yang bisa gue bahas di anggur Rustok. Kalau misalkan emang ada pembahasan lanjutan yang lainnya, gue akan sambung lagi. Ini Rustok semua, gue akan sambung lagi, gue akan bahas lagi. Tetap bereksperimen, tetap semangat nanam anggur, jangan pantang menyerah. Karena anggur tuh ilmunya bukan segitu saja, masih banyak lagi. Masih kita bisa power upin lagi, kita masih bisa bagusin anggur kita lagi dengan Rustok-Rustok ini. Dengan adanya Rustok sebanyak ini, jenis ini, kita bisa memaksimalkan buah kita. Walaupun memang membutuhkan waktu yang lama. Kalau buat saya sih nggak masalah sih waktu yang lama. Toh ini kan hobi gitu. Wah, ternyata kayak kita main rumus kimia aja gitu. Rumus kimia ini ketemu ini menghasilkan seperti ini, menghasilkan seperti ini. Ya sama anggur juga. Ada proses biologis yang terjadi di sebuah sambungan gitu. Semua sambungan ketika bawahnya Rustok impor, atasnya digrafting dengan varietas ya, table grape, dia akan menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu. Itu.
Oke, gitu aja. Oke, visualnya udah selesai, tinggal kita wawancara ke Om Aan-nya nih. Sebenarnya apa sih ini semua gitu kan? Bagusnya untuk masa depan kita di anggur itu kayak gimana gitu kan? Aduh. Oke, lanjut ya, cek it. Oke, Om Aan nih, gue pengen tanya nih, sebenarnya Om Aan tuh yang punya koleksi Roostok, ngasal aja sih, bukan yang ngasal ya, kayak yang seingat Om Aan yang ada di sini tuh apa aja sih Om? Apa ya? Yang pasti ya Kober, dari Berlendrik Kober, Taleki, SO4, PGV, Kober versi Batam, walaupun nanti sama aja, cuman ya takut ini aja ya, kita pertanggungjawaban aja ya dari sumber awal gitu. Terus nanti ada Richter 99 110, Paulsen yang valid ya, yang tadi kita review, sama apalagi banyak lagi 101 16 min 3, apalagi ya, ada Freedom, ada Dogrit India, Dogrit India sama Amerika juga ada. Dari segitu banyak Roostok yang ada di sini, kalau menurut Om, karakter tanah yang ada di Sidoarjo ya nih, Sidoarjo ini apa? Sukoharjo ini karakter tanahnya seperti apa sih? Sukoharjo itu dominan ya, dia ini ya, liat, lempung gitu ya, lempung, merah tanah sawah lah ya. Jadi mirip-mirip seperti itu. Ya. Dari yang ada di sini, yang terbaik di sini, varietas Roostok apa yang benar-benar potensial berada di tanah di tempat sini gitu? Iya, kalau di sini pasti Kober Taleki itu. Kober Taleki, SO4 itu nomor 1 ya. PGF ya? Iya, PGF juga. PGV. Iya. Itu udah bagus ya di sini ya. Udah bagus. Tapi kalau misalkan gini nih, ada kawan-kawan atau Tangerang Grape pengen mengkoleksi bibit-bibit Roostok, Roostok impor ya, Roostok impor, Om Ani menyediakan. Ada. Menyediakan. Nah, dari harga itu berdasarkan kualitas apa berdasarkan tinggi sama rendahnya kualitas, apa bagus enggaknya gitu? Sebenarnya gini, harga itu kalau kita ikutin harga pasar. Kayak Paulsen yang valid kan mahal. Ya karena yang lain jualan mahal ya, kita kalau jualan murah nanti kita kena semprot lagi kan. Gitu menjaga kan, pasar. Ya. Jaga pasar. Jadi sampai monopoli perdagangan ya. Jangan nyampe ini. Ya, cuman ada yang mahal tapi bagus, yang mahal tapi kurang bagus di sini. Ada yang murah tapi bagus banget. Ada di sini juga, ya. Di sini ya. Kita garis bawah di sini belum tentu. Siapa tahu di tempat kalian juga bagus gitu. Karena Roostok itu kayak masih gambling gitu ya. Gambling kita harus praktek dulu, uji lahan dulu. Jadi kita tuh jangan sembarangan dulu. Maksudnya ya sembarangan nggak apa-apa, untuk nyari tahu kira-kira Roostok apa yang paling bagus di tanah kita gitu kan. Betul. Di tanah kita, di tanah saya atau di tanah kalian semua itu tinggal dicari dulu karakternya. Baru deh main anggur Roostok impor ya. Iya. Ya kalau mau skala riset ya kita beli varietas Roostok tuh kayak banyak dulu. Dipilih. Bener. Dipilih mana yang paling bagus ya. Misalkan ini paling bagus lah. Itulah yang kita pakai untuk Roostok di tempat kita gitu ya. Penting gitu. Jadi gini loh, saran saya kan sekarang banyak yang punya, yang seller jualan Roostok impor tapi dia banyak. Beli aja perwakilan 1 atau 2. Nanti diuji lahan 3 bulan sekiranya udah cukup. Setelah nanti kan baru kita ambil kesimpulan mana yang paling bagus di tempat untuk pertumbuhan dulu ya. Nah, setelah itu baru uji hara atau uji uji ketika di grafting. Ketika di grafting. Ada lagi uji air. Uji air itu nanti coba kita kasih air lebih banyak, dia yang paling kuat yang mana. Nanti kita jangan siram. Kekeringan, uji kekeringan. Nah, itu yang paling kuat yang mana, nanti kita bikin kesimpulan sendiri. Tentunya itu eksperimen kalian semua ya. Jangan ngikutin eksperimen orang, karena belum tentu karakter lahan maupun air maupun tanah itu sama gitu kan. Belum tentu, bener. Jadi uji kalau dari kita sendiri itu nggak ada tendensi kemana-mana ya. Ya itu untuk kita sendiri. Kita yang paling tahu lahan kita seperti apa, tanaman kita seperti apa gitu. Nanya ke orang belum tentu orang itu tahu keadaan di tanah kita tuh seperti apa, di lokasi kita seperti apa gitu. Wah, keren banget. Makanya saya jauh-jauh dari Tangerang main ke Jawa ya, main ke Sukoharjo. Di sini tuh saya pengen tahu sih. Yang saya tahu tuh yang varietas banyak nanam Roostok itu ya Om Aan ini gitu. Jadi saya makanya dengar kata Aris, wah gila.
Rustoknya di sono banyak banget koleksinya gitu kan. Hanya tertarik lah. Apalagi di Facebook itu kan buset rame banget ya, membahas tentang rustok ya. Bahkan ada yang saling menjelekan, saling ini. Menurut pendapat Om itu gimana? Nah gini loh, saling menjelekan merendahkan itu sebenarnya juga nggak bagus. Cuman kita juga harus santun ya sebenarnya sama kawan-kawan, kan semuanya kawan-kawan pengangguran ya. Iya, saudara gitu. Saudara. Jadi meskipun kita beda sumber, beda ini ya, kita mungkin bisa pembawaannya lebih bagus lah, yang lebih santun lah ya. Jadi ada etika. Kalau memang pengangguran ini meranah ke dunia bisnis, ya bisnis itu ada etikanya ya. Jadi gitu. Jadi misalkan punya dia nggak valid gitu, ya kan? Ya udah, kita itu jangan mengejudge mereka. Jadi bilang belah baik-baik, Om, ini sumber dari mana ini. Jadi telusurin. Intinya kalau di sama pengangguran itu saling menghargai. Saling menghargai. Terus kita punya teknik apa atau kita punya apa gitu ya. Nggak usah di ini gitu kan ya. Walaupun dia bukan secara tersirat apa tersurat itu kan kayak nyelekit juga ya. Iya. Ya, tersenggol gitu. Jangan saling menyenggol ya. Kalau apalagi di anggur nih sekarang mulai tambah ramai sekarang itu. Iya, jadi kalau kita tumbuh di bisnis kayak gini saling sikut kan ya juga nggak baik kan. Jadi kalau misalkan pendapat gue tuh gini Om, di anggur ya, dunia anggur ya. Menurut Om Eki itu, kalau ada pertanyaan, menurut Om Eki anggur stok impor tuh gimana ya? Menurut kalau jawaban gue tuh seperti ini. Ada kata-kata kejarlah kesempurnaan, jangan kejar kesuksesan tapi kejarlah kesempurnaan. Nah di saat kita main RM dan Bela, mungkin kita ada varietas yang nggak bisa sempurna dengan rustok tersebut, rustok lokal tersebut. Ya nggak ada salahnya loh kita main rustok impor gitu kan, nggak ada salahnya. Ya, karena kita akan mencari kesempurnaan. Sebagai contoh, itu ada varietas yang namanya Oscar. Oscar Baikonur itu disambung ke lokalan Indonesia kebanyakan ya, mungkin ada juga yang bagus gitu. Itu susah banget, batangnya gede. Oh gitu. Mungkin pengaruh lahan, pengaruh rustok juga kan mungkin. Kalau misalkan ada yang support rustok impor ini, kenapa enggak gitu? Nah iya. Itu menurut gua tuh. Nah dari situ rustok ini kan Bu, artinya kita bisa lebih menyempurnakan lagi varietas-varietas yang ada di Indonesia biar makin bagus dong. Betul. Gitu Om. Menurut pendapat Om itu gimana kayak gitu? Benar. Juga? Jadi gini, apa namanya, dari beberapa varian yang table ya, itu kan dia kadang susah vigor ya kan. Memang dari deskripsi kan tingkat kesuburan menengah ya, vigoritas menengah. Jadi kayak Oscar tuh susah gedenya. Jadi nanti kalau susah gede batang itu bisa disambungkan ke kober. Bisa gitu. Alfika kita sempat pusing dulu. Alfika udah mahal, buahnya bagus, tapi kita kalau sambung di RM maupun Bela itu kurus banget. Nah, nggak tahu apakah dari unsur hara ataukah dari rostok. Nah, kita tanya ke ahlinya ya, si Paman Dimitri ya, Mr. Dimitri. Itu memang harus disambungkan dengan kober, dengan tipe pertumbuhan kuat, perakaran kuat. Nah, jadi tetap perlu ya. Ya kayak gini aja sih Emir. Emir tuh udah datang ke Indonesia dari kapan tahu ya. Udah sekitar 5 bulan 6 bulan yang lalu gitu. Sampai detik ini saya pun belum pernah ngedenger orang ngebuahin Emir gitu. Ya, kita nggak ada salahnya kita cari cara supaya Emir itu bisa berbuah di Indonesia. Bener. Ya, nomor 1 lo di Ukraina katanya. Iya, paling enak ya. Paling enak lo di Ukraina lo. Gitu. Ini Alfika kita pusing masalah vigoritas, di sini kita sambungkan 34 EM bawa buah tuh. Rustok 34 EM seri ya? Iya, seri 34 EM itu berbuah. Berbuah Ya, di sana ini berbuah semua guys, ada yang ini. Nah, ini ya di sini kan emang bukan kebun skala produksi ya, tapi kita di sini skala validitas di mana kita akan membuktikan kualitas rustok ini bener bagus apa enggak. Nah, terus kualitas daripada anggur table grape-nya itu bagus apa enggak kan diuji semua di sini. Betul. Kalau misalkan emang dia untuk skala produksi ya dia akan lebih profesional gitu. Mungkin hanya pakai satu rustok, hanya satu varian gitu. Kayak kita gini ya. Kita kan sekarang dari banyak jenis. Jadi gini, puncak dari pengangguran Indonesia itu apa sih? Ya, kalau saya nggak berhenti soal masalah di hobi atau jual bibit, enggak. Tapi kita juga harus punya kebun. Nah, kalaupun nanti punya lahan kecil, minimal kita punya prototipe kebun. Nanti kita pakai SOP yang sudah ada atau kita dari sumber tertentu kita sesuaikan dengan lahan kita. Jadi
kalau kita mau kebun, kita nggak bisa pakai banyak varian. Varian table yang datang itu terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Padahal karakternya beda-beda lagi. Karakter beda-beda lagi. Jadi kalau untuk skala apa ya agro, daya tarik bolehlah bermacam-macam. Nah, tapi kalau untuk skala produksi, pengen buah yang banyak gitu. Satu aja. Nah, dari sekian banyak nih varian paling yang table ya. Tentunya kita harus praktek dan menentukan pilihan. Nah, sejauh ini pilihan mulai mengerucut ke satu varian. Varian apa, rustoknya pakai apa, jenis tanahnya apa, ya udah kita udah dapat rumus sendiri hasil eksperimen. Betul. Paling nggak ada waktu setahun lah ya kita untuk uji eksperimen, uji lahan gitu kan. Jadi nggak langsung tahu-tahu. Oh, gue pengen punya kebun, tahu-tahu gue pengen nanam 1000 bibit. Susah juga. Lebih bagus lagi kalau kita udah sedikit membuktikan kita mau ancang-ancang bikin ke ranah ke kebun, ya kan? Table sama rostok udah dikantongi, coba aja uji rasa, uji apa namanya ke pembeli misalkan. Gimana rasanya, bagus atau enggak, ini apa enggak gitu. Reaksi pasar lah intinya. Ya, reaksi pasarnya seperti ya, apa itu gitu. kira-kira nanti diterima pasar apa enggak. Terima pasar apa enggak, daya tariknya apa enggak. Om, satu bocoran di sini di kebunnya Om Aan. Varietas nomor 1 yang Om udah buahin saat ini apa? Yang dari tandan terberat pasti Veles ya. Pasti Veles. Jadi nanti Veles juga genjah. Ya. Itu nanti buat solusi kalau agro itu kan wisata. orang nyicip dia nggak langsung Nggak sedompol kan, nggak cukup satu. beberapa butir doang. Nah itu ganti, itu Veles nanti dia nggak habis nanti Veles itu. Nah kalau soal rasa, nah ini dia varian Jepang, namanya Tamaki. Oke, Itu, Tamaki seperti ini guys. tuh. Oke, kita lihat anggur Tamaki. Ini anggurnya nih. Gila ya. Oke, kita zoom. Shiny-nya, mengkilapnya emang nyata sih. Gitu. Baik. Dek, kita lihat jengkalannya. Kita satu jengkal. Gede. Tuh. Di bawah. Auto zoom. Oke. Itu Tamaki juga tuh. Itu Tamaki juga. Kita zoom. Terbaik. Lanjut. Oke, videonya udah selesai sampai segini aja karena emang durasinya udah panjang banget. Untuk masalah review anggur Tamaki dari rasa, karakternya bisa kalian lihat di channel Pemuda Nganggur ya, di kerabat saya, dan channel ya di Coy gitu. Itu ada semua nantinya. Kalian tunggu aja. Cukup sekian. Nah, dilanjut. Tamaki. Oke, Tamaki ini menurut Om spesialnya apa? Wih, ada Om Agus loh ini. Jakarta Anggur loh, yang punya Jakarta Anggur ya. Oke. Nanti kita akan review ke mana, ke tokonya ya, ke toko Jakarta Anggur itu seperti apa besok pagi tapi di lain konten ini gitu. Oh iya, kita ada ini. Tunggu. Ada Oke. Jadi ini apa nih, Om? Tamaki nih. Nah, tapi bawa buah nih. Bawa buah. Itu polinasinya sukses loh. Jadi berry ini. Karakternya bagus berarti ya. Iya. Dia kuat dia. Dia nggak mudah rontok ya. Tapi ini kita kasih giveaway cuma-cuma. Wih, dikasih kuis nih di konten nih. Buat kalian semua dikasih giveaway. Giveaway-nya apa itu? Giveaway-nya. Apa? Challenge-nya apa ini? Challenge-nya apa ya enaknya? apa? Apa ya? Ini apa ya? Bakal jadi berapa berry mungkin? Bahkan jadi berapa berry nantinya. Kalau berry susah. takutnya ntar jadi pretil-pretilin gitu ya. Takutnya gue juga ikutan challenge, ntar gue sendiri yang setting. Ini aja. Nah, Rustoknya apa? Ini kan daun nggak sempurna, ya kan? Boleh tebak itu apa? Rustoknya apa? Jadi kalian juga belajar mengenal anggur rustok ya. Nah, biar kira-kira kalian tebak ini rustoknya apa? Jawabnya di mana nih? Di komen lah. Di komen aja. Di komen nanti jawaban yang pertama yang paling benar itu yang dipilih. Tapi gini aja, jawaban biar kalau di komen kan semua orang publik. Ya. Gini aja, nanti kasih nomor telepon khusus saya punya. Nomor telepon Jakarta Anggur. Kalian kasih jawaban ke Om Agus. Iya. Siapa yang benar pertama itu nanti dikonfirm sama Om Agus langsung ya. Langsung dibales guys, langsung dapat
Free. Dapat apa ini? Tamaki. Udah kuat baru kirim dengan ongkir ditanggung sama pemenang. Ongkir tanggung pemenang tapi guys ya, nggak apa-apa ya. Ongkir Syukur-syukur yang dapat itu orang-orang dekat gitu guys ya. Takutnya orang Papua ongkir belum. Yang paling pasti tidak boleh ownernya tanggang rep. Gagal guys. Gagal. Dapetin. Nih Tamaki ya. Thank you. Oh yes. Mantap. Oke. Itu tadi. Sebelumnya gini Pak Agus. Saya pengen tahu nomor teleponnya itu berapa? Nanti di bawah nih. Lupa ya? Ada. Langsung aja nggak apa-apa. 08 2-nya 3 kali 222 168 1182. 82. Ada WA-nya ya? Ada WA. Oke, mantap. Jakarta Anggur. Free. Buat gua sih kayak Tamaki sebenarnya harganya berapa Om? 550. 550 dengan rustok Import. Dengan rustok impor 550 guys. Waduh, mantap. Sekali lagi ya, kasih lihat. Ini daunnya bentuk ya. daunnya seperti ini. Tamaki terbaik. Ya. Thank you banget ya Pak Agus ya. Buat subscriber Tangerang Rap tentunya. Mantap. Thank you Pak Agus. Sama-sama. Salam pengangguran. Salam pengangguran. Mantap. Oke, Om Aan, gue juga mau langsung pamit nih ke Tangerang lagi nih. Gue thank you banget udah boleh hadir di sini nih. Gue udah bisa nge-review semua. Tadi gue tuh nge-review nggak ada lu Om. Oh gitu. Jadi lu kayak masih sibuk gitu lah. Biasanya orang sibuk banget gitu ya. Oke, buat kalian yang ingin coba kebun produksi sendiri gitu untuk menguji rustok impor skala riset, untuk menghubungi nomor Om Aan atau konsultasi juga baiknya seperti apa, karena emang beliaulah yang lebih mendalami tentang rustok impor ini. Langsung aja di sini nomor teleponnya di pembelian maupun konsultasinya. Lanjut. Dan intinya sih kayak inspirasi buat kalian semua untuk menentukan rustok yang terbaik di tempat kalian itu apa. Sampai ke pembibitan ini gua review semua tadi Om. Oh gitu ya. Thank you. GH juga, GH bambu. GH-nya, GH bambu, GH baru di sini. Jadi gue pengen kayak ada before after. Before-nya ntar lihat di YouTube Tangerang Rap ya, kebunnya anggur Om Aan. Ntar afternya kita lihat 2 tahun kemudian gitu kayak apa. Mantap. Ya udah Om, gua pamit dulu. Terima kasih banyak. Maaf udah merepotkan di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Salam.